Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Fadila. NIM saya 119040006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi pasar modal dan juga fungsi dari pasar modal sendiri. Baiklah, pertama itu kita mengenai definisi dari pasar modal. Secara sederhana, pasar modal itu dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Seperti halnya negara maju, pasar modal Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pasar modal Indonesia ini mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda pada zaman VOC. Secara umum, pembentukan pasar modal adalah karena adanya lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Kemudian selanjutnya, pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang profitable dan sehat. Modal yang biasa merupakan dana produksi atau dana untuk pengadaan barang modal seperti barang atau benda, pabrik dan atau peralatannya yang digunakan secara aktual untuk memproduksi barang dan jasa. Instrumen pasar modal dapat dibedakan dalam dua macam segmen, yaitu non-security segment dan security segment. Non-security segment itu sendiri menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Selanjutnya, pasar modal itu sendiri sebagaimana pasar modal konvensional pada umumnya adalah merupakan tempat yang mana terjadinya suatu transaksi yang mempertemukan antara pihak penjual dan pembeli. Maka pasar market merupakan suatu sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Modal itu sendiri dapat dibedakan dari barang modal dan juga modal uang. Barang modal itu seperti tanah, bangunan, gedung, dan mesin. Sedangkan modal uang itu berupa financial asset. Pasar modal atau capital market ini mempertemukan pemilik dana, supplier fund, dengan pengguna dana, user of fund, untuk tujuan investasi jangka menengah, middle term investment, dan panjang, long term investment, yang mana kedua belah pihak ini melakukan jual beli yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Selanjutnya kita ke fungsi pasar modal. Pasar modal itu sendiri memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya bagi pihak yang memerlukan dana atau borrowers dan pihak yang meminjamkan dana, lenders, tapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pasar modal, karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Namun pada dasarnya terdapat 4 peranan dan atau fungsi strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama adalah pasar modal itu sebagai sumber penghimpun dana. Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpun dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal sebagai media penghimpun dana konvensional. Umumnya, di berbagai negara dunia ketiga atau berkembang, lembaga perbankan menjadi lembaga yang dominan dalam penghimpun dana. Hal ini selain disebabkan karena pasar modal belum berkembang, juga sistem serupa dengan perbankan sudah lama dikenal dan diperhatikan oleh masyarakat dunia, khususnya kebiasaan dalam kegiatan simpan pinjam. Kemudian yang kedua, sebagai alternatif investasi para pemodal atau investor. Jika tidak ada pilihan investasi lain, maka para pemodal hanya bisa menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan dana atau pada real asset. Namun dengan adanya pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi, yaitu mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah risiko tertentu yang mungkin saja terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu penghimpun dana modal. Pasar modal relatif rendah. Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan tentu membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada meminjam ke bank.
Sebagai ilustrasi, misalnya bank menawarkan deposito dengan tingkat bunga 15%. Artinya biaya penghimpunan dana bagi bank adalah 5% per tahun. 15% per tahun. Seandainya bank tersebut menjual dana tersebut dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga 21% per tahun, maka spread atau penyebaran suku bunga sebesar 6%. Yaitu 6% ini dari mana? Yaitu 21% tersebut dikurangi 15% tadi. Sedangkan biaya-biaya yang ditanggung perusahaan dalam rangka proses emisi meliputi biaya konsultan keuangan, penjamin, wali amanat khusus emisi obligasi, biaya administrasi di Bapepam, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan jasa penilai lainnya. Hanya sekitar 3,5% yang ditanggung untuk waktu selama usia sekuritas. Kemudian yang keempat yaitu pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan akan investasi didasarkan atas perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada Ripelita 6 misalnya, pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7,1%. Berdasarkan perkiraan ini, maka dibutuhkan dana investasi sebesar 815 triliun rupiah, yaitu sekitar 77% diantaranya diharapkan bersumber dari swasta, dan pasar modal adalah salah satu lembaga keuangan yang diharapkan besar peranannya dalam memobilisasi dana investasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Basyar. Terima kasih. Baiklah, nama saya Basyar Mustafa Wahid. Saya akan melanjutkan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri tersebut. Nah, mengenai sejarah dalam pasar modal, kegiatan saham atau obligasi pertama kali berlangsung pada abad ke-19 sejak tahun 1880. Nah, itu tercatat dalam suatu buku efek tengit yang diterbitkan pada tahun 1939. Nah, jadi pada masa itu bursa belum dikenal di Indonesia itu sendiri, sehingga di kegiatan tersebut belum ada organisasi resmi dan tidak tercatat lengkap dalam kegiatan tersebut. Nah, 1938 berdirinya PT Perdanas itu menjadi cikal bakal perdagangan perantara komoditas dan sekuritas pada masa itu tersebut. Nah, sehingga pada tahun 1892 itu tercatat perusahaan perkebunan kultur Majapahit Golpra yang terletak di Batavia itu mengeluarkan penjualan 400 saham dengan 500 golden perusahaan periode permula. Nah, itu menjadi salah satu catatan cikal bakal juga dalam kegiatan pasar modal yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu efek dalam pasar modal. Nah, menurut Undang-Undang Efek dalam pasal 1 angka 5 merupakan adalah suatu bentuk surat berharga yang meliputi surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, penyertaan kontrak investasi kolektif atau reksadana, kontrak berjangka atas efek, option, dan setiap derivatif efek atau kontrak berjangka efeksial. Jadi efek tersebut pada pasal 1 angka 5 itu merupakan suatu surat berharga dalam pasar modal. Dan yang kedua adanya sekuritas. Sekuritas atau biasa disebut sebagai bukti utang atau penyertaan modal. Nah, sekuritas atau biasa juga disebut dengan security meliputi saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito, dan juga lain-lainnya. Nah, dalam sekuritas ini tersendiri dalam investasi ada dua istilah. Yang pertama perusahaan sekuritas dan pasar sekuritas, yang mana perusahaan sekuritas tersebut merupakan satu perusahaan atau lembaga yang menjual dan mengelola security itu tersebut. Nah, adapun pasar sekuritas merupakan lembaga yang menjadi wadah dalam dan juga mengawasi dalam jual beli sekuritas itu tersebut. Dan yang ketiga adalah bursa efek. Bursa efek yang merupakan
pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dalam sarana untuk mempertemukan penawaran penjual dan pembeli efek, pihak-pihak yang bertujuan untuk memperdagangkan efek. Nah, jadi bursa efek tersebut merupakan penyelenggaranya. Jadi pembedaannya adalah efek yaitu surat berharga, sekuritas itu bukti penyertaan dan penyelenggaraan, dan sedangkan bursa efek itu pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan sistem. Sebagaimana tercatat dalam UPM pasal 1 ayat butir 4 yang mana merupakan penyelenggara daripada penyediaan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak-pihak yang bertujuan memperdagangkan efek itu sendiri. Nah, itu juga tercatat di UPM pasal 6 ayat 1 dan pada PP nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan pasar modal, yang mana menyebutkan minimal dari kegiatan bursa efek tersebut 7,5 M. Dan pasal 5 ayat 3 tentang penyelenggaraan pasar modal juga menyebutkan yang mana penyelenggaraan tersebut belum bisa dilaksanakan selagi belum mencapai batas maksimal 200 pemegang saham tersebut. Dan juga dalam aturannya itu minimal 50 hingga 200 dalam penyelenggaraan bursa efek itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Pentingnya pasar modal dalam pembangunan perekonomian. Tujuan dasar pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat. Tujuan pengembangan pasar modal akan semakin luas dan menyebar seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas pasar modal. Sudah menjadi keharusan dalam rangka memenuhi tuntutan kemajuan zaman serta menghadapi perkembangan ekonomi secara global di masa yang akan datang. Karena itu, secara makro, tujuan pengembangan pasar modal sebagai berikut. 1. Sebagai wahana penghimpunan dana. 2. Demokratisasi kepemilikan modal. Alasan perlunya pengembangan pasar modal. Maju perkembangannya pasar modal di berbagai negara disebabkan karena banyaknya manfaat yang diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu negara. Manfaat ini disebutkan sebagai berikut. 1. Memperbaiki struktur permodalan perusahaan. 2. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana. 3. Menunjang terjadinya perekonomian yang sehat. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Membuka alternatif di divestasi pelepasan modal. 6. Meningkatkan penerimaan negara. 7. Mengurangi utang luar negeri pihak swasta. 8. Sarana bagi generasi muda.